Mungkin Anda bertanya-tanya, mungkin Anda juga punya pendapat sendiri siapa sih yang sebenarnya lebih unggul antara paslon 01 atau paslon 02 setelah debat Kamis yang lalu. Kami mengambil data kali ini pemirsa ini dari Kata Data, sebuah media online begitu dan juga research center di sana dan juga lembaga survei Kedai Kopi. Periode surveinya adalah 17 hingga 18 Januari, tepat setelah debat dan juga metode telesurvei dengan telepon dan jumlah responden 463 orang. Pertanyaannya yang pertama adalah dengan pertanyaan kandidat yang tampil paling baik, ini siapa? Apakah 01 atau 02? Anda bisa saksikan angkanya menurut survei dari Kedai Kopi bekerjasama dengan Kata Data, Jokowi 56,6, Prabowo 23,9. Nanti akan kita dalami kenapa Jokowi bisa unggul, kenapa Prabowo bisa tertinggal, apa yang bisa diperbaiki dari masing-masing. Sementara wakilnya Ma'ruf Amin jauh 0,6%, sementara Sandi 12,0%. Apa yang membuat angka ini? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kandidat yang pemaparannya paling jelas. Yang pertama, Jokowi 54,7% mengatakan paling jelas, dinyatakan paling jelas, kemudian Prabowo 27%. Sementara wakilnya kita lihat, Sandiaga Uno meraih 10,7%, sementara Ma'ruf Amin 1,9%. Ini pertanyaan pemaparan yang paling jelas antara kedua paslon. Kemudian ini adalah data dari telesurvei. Ini artinya Kata Data dan juga Kedai Kopi menelpon satu persatu dari narasumber, dari responden, jumlahnya 463. Lantas seperti apa di sosial media? Kita akan melihat ini adalah data dari Political Wave. Kita akan ulangi lagi teman-teman grafiknya dari awal. Siapa sebenarnya yang memenangkan percakapan paling besar terkait dengan sosial media? Ternyata Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin meraih 55% percakapan di media sosial. Komposisinya seperti apa? Kita lihat bersama, 82% menyatakan positif atau berdiskusi di sosial media dengan tone positif. Sementara yang negatif adalah 18%. Ternyata paslon nomor 2 berapa share atau berapa potongan kue yang dia dapat di media sosial, kita lihat bersama-sama untuk paslon nomor 02 tidak jauh berbeda, yakni 45%. 45% masyarakat atau netizen berbicara atau ngobrol atau berdiskusi soal Prabowo dan Sandi. Angkanya pun yang positif juga sama-sama tinggi, tidak terlalu berbeda, yakni 76% positif, sementara yang negatif adalah 24%. Ini adalah pendapat dari masyarakat, dari survei, telesurvei, dan juga di netizen. Sekarang saya ingin melihat pendapat dari mereka-mereka ini yang ada di studio terkait dengan hasil yang tadi diangkat oleh Kata Data dan juga Political Wave. Saya akan menyapa 3 orang narasumber saya. Yang pertama adalah J. Kristiadi, peneliti politik CSIS, Center for Strategic and International Studies. Mas Kris, selamat malam, sehat? Malam, masih hidup. Ada juga Mbak Irma Suryani, juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Mbak Irma, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Pak Syarif. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya akan ke Mas Kris terlebih dahulu. Ini kalau misalnya dari survei tadi, mungkin Anda juga melihat ada survei, telesurvei dan juga survei di media sosial, Mas Kris. Apa yang membuat paslon 01 menurut Anda lebih unggul dari paslon 02? Jadi begini, tentu keunggulan dari paslon nomor 1 itu atau jangan-jangan Anda nggak setuju enggak, dengan survei bukan tadi? lebih saya setuju dan mengerti. Karena apa? Karena sebetulnya dalam adu debat ini keunggulan utama Pak Jokowi adalah bahwa dia adalah presiden yang sudah melaksanakan apa yang pernah dijanjikan. Bahwa itu kurang, oke kurang. Tetapi kalau saya juga beban yang dipikul oleh Pak Prabowo ini karena pada waktu pidato kebangsaan itu pun kalau saya hitung jumlah akan-akannya ya, akan supaya begitu-begitu banyak banget tuh. Apakah jadi mereka ada kesulitan juga ya untuk bisa memaparkan apa yang bisa dijual sehingga orang simpati. Dan kemudian ini sebenarnya kesempatan dari challenger untuk mengkritisi program-program yang sudah berjalan. Ya, itu saya kira memang masih begitu, program berjalan seperti apa dan dikritisi. Tetapi kadang-kadang memang dari Pak Prabowo ini tidak tahu, tapi di dalam juga merespon ini tidak pas dengan apa yang disampaikan ya. Misalnya kalau soal mengenai masalah-masalah korupsi atau terorisme, tapi dijawab mau memberikan gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Padahal tidak ada tuh gaji setinggi apapun. Ya, kalau tidak ada pembangunan karakter di dalam para elit yang akan memasukin wilayah kekuasaan itu, pasti ada korupsi. Dan tidak ada juga misalnya bagaimana dibangun sistem dan sebagainya, tidak ada. Jadi memang menurut saya juga
jadwal dan juga cara aturan memang sangat ketat 2 menit. Orang 2 menit tidak bisa mengatakan apa-apa. Baik. Apa itu yang menjadi visinya tidak bisa dirumuskan dalam 2 menit. Dan kemudian di debat 1 menit tidak mungkin memang. Tahan dulu Mas, saya akan ke Pak Syarif. Pak Syarif, betulkah misalnya Pak Prabowo tidak fokus begitu dalam mengkritik program dari pemerintah dan Pak Prabowo dinilai gagal untuk menyajikan hal-hal yang real sehingga tadi kata Mas Kris akan terus. Ya, memang di dalam debat kemarin itu sebenarnya ya ini kan pemaparan visi misi di bidang hukum, kemudian bidang pemberantasan korupsi dan teroris dan HAM sebenarnya. Jadi yang terlihat pada malam itu lebih banyak memang pemaparan visi misi ke depan. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Pak Kris bahwa memang posisi 01 memang diuntungkan karena dia sebagai incumbent. Di sisi lain juga seperti apa kan Mas Roro tadi sampaikan, Mas Rory sampaikan bahwa sebenarnya itu juga bisa menjadi celah, menjadi kelemahan daripada 01. Dilakukan tidak celah itu sama kemarin itu sebenarnya tidak terekspos sebenarnya secara eksplisit sehingga lebih banyak menyangkut berbicara tentang apa yang ke depan. Pak Syarif, ini artinya Anda sepakat bahwa 01 penampilannya lebih baik, lebih meyakinkan dari 02, Pak? Begini, kalau ini kan tadi saya melihat ada survei menyangkut perbandingan antara capres dengan capres, ya kan apple to apple, kemudian cawapres dengan cawapres. Kalau saya melihat angka itu, kelihatannya secara akumulatif ini par-paran nih kelihatannya ini. Imbang. Ya, imbang. Nah, lagi-lagi saya katakan ini kan baru debat pertama. Debat pertama yang paling seru nanti ini debat kedua. Kenapa? Saya katakan debat kedua karena betul-betul substansi tentang permasalahan bangsa. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pengalaman yang pertama ini, tentu masing-masing pihak baik 01 maupun 02 akan lebih melakukan evaluasi. Mbak Irma, supaya debat kedua ini lebih menonjol nanti. Ya? Kalau Mbak Irma sendiri setuju gitu. Jokowi Amin yang menang atau imbang, Mbak, dari debat kemarin? Ya, kalau kita lihat faktanya, tentu Jokowi Ma'ruf Amin menang. Kenapa? Kalau dikatakan bahwa Pak Ma'ruf agak kurang, itu mungkin karena Pak Ma'ruf awalnya masih belum panas ya. Tapi di sesi kedua, ketiga Pak Ma'ruf sudah bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang sangat baik gitu ya, by data, kemudian terarah gitu, konstruktif juga. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa untuk 02 selama debat kan banyak sekali menggunakan narasi-narasi yang menurut saya justru tidak by data. Contoh seperti Malaysia itu Jawa Tengah itu lebih besar, lebih luas dari Malaysia misalnya begitu. Nah, seperti yang disampaikan juga kemudian bahwa soal korupsi. Nah, ternyata malah justru partai Gerindra yang justru punya banyak caleg yang mantan koruptor gitu ya. Nah, kan yang seperti ini kan masyarakat juga pasti akan bisa menilai. Baik, gitu. Pak Syarif, ini kenapa sih Pak Prabowo menurut Mbak Irma kok tidak menggunakan data? Apakah ini mungkin kesalahan dari yang membisiki, menyediakan data, atau memang Pak Prabowo punya kecenderungan untuk menyampaikan tanpa data? Semua argumentasi itu tentunya pertama secara kualitatif dan kuantitatif. Karena memang dapat dipastikan demikian bahwa data kuantitatif itu juga dipersiapkan. Nah, kalau berbicara tentang pemberantasan korupsi, saya pikir ya sebenarnya terus terang saja yang dipertanyakan oleh 01 kepada 02 itu sebenarnya terlalu mikro ya. Padahal yang dipikirkan akan menyangkut masalah kepentingan bangsa ini. Nah, tapi itu masalah korupsi loh, Pak. Iya, makanya kalau kita mau buka lagi sebenarnya, kalau mau dibuka lagi, ya tinggal didata saja berapa persen sebenarnya dari pihak 01 itu caleg-calegnya korupsi. Dari 02 itu berapa. Nah, berdasarkan pengalaman yang dulu, data juga yang kami miliki bahwa ini mohon maaf ya, ini data yang kami miliki juga bahwa kalau kita secara akumulatif jumlahkan yang bermasalah di bidang hukum, itu jauh lebih banyak di 01 dibandingkan 02. Di partai mana, Pak? Ya kan kita sudah tahu semua siapa ya kan. Jadi saya pikir menurut kami sebenarnya persoalan bangsa ini yang lebih bagus kita ini Mbak Irma katanya. Ini sebenarnya ini persepsi yang keliru.